Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para shaimin wa shaimat, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke hari yang kita sedang memasuki atau berada di hari yang ke-14 di bulan suci Ramadan. Apa kabar sahabat semua? Semoga hari-hari kita di bulan Ramadan ini terus bermakna dan berkualitas. Dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa berikan kita taufik, hidayah, inayah sampai kita bisa menyelesaikan ibadah kita dengan paripurna, dengan baik di bulan suci yang mulia ini. Insyaallah pada kesempatan ini menjelang kita berbuka, kami akan membahas sedikit tentang tema berkaitan dengan amal-amal sunnah yang menjadi penguat untuk amal fardu, atau boleh dikatakan keutamaan-keutamaan amalan sunnah. Amalan sunnah dalam syariat kita atau dalam hukum syar'i kita adalah sunnah itu mayuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Orang yang memperbuatnya diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak disiksa atau tidak diberi hukuman. Kalau bahasa kita sekarang ini, dilakukan, dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan tak apa-apa. Artinya orang yang melakukan diberikan ganjaran pahala, yang tidak melakukan ya tidak berdosa begitu. Padahal sebenarnya seharusnya orang yang meninggalkan yang sunnah itu harusnya dia khawatir. Kenapa? Karena menyalahi kebiasaan Rasulullah SAW. Hendaknya kita menghidupkan sunnah harusnya. Walaupun dia tidak berdosa, tapi bisa ini berakibat kepada kesaksiannya gitu. Imam Ar-Rafi'i dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengutip perkataan Imam Rafi'i. Judul kitabnya Jawazir an Iktirafil Kabair. Beliau mengutip pendapat Imam Ar-Rafi'i mengatakan dalam hal al-muru'ah, bil muru'ah, yaitu orang yang tidak menjaga wibawa harga dirinya. Beliau mengatakan orang yang meninggalkan tarkus sunan, meninggalkan sunan, terutama yang ar-rawatib, sunnah rawatib, maka ini orangnya ditolak kesaksiannya. Karena litahawuni, karena menganggap remeh kebiasaan-kebiasaan ini. Rasulullah SAW menganjurkan kita menghidupkan yang sunnah dan termasuk rawatib atau sunnah yang lain, tapi dia tidak melakukannya, maka seolah-olah orang yang membiasakan seperti ini dia menganggap remeh. Walaupun amalan tersebut tidak berdosa kalau ditinggalkan, tapi karena dia menganggap remeh, menganggap enteng, nah ini bisa berakibat syahadatuhu turaddu, syahadatnya, kesaksian itu ditolak. Maka kita harus berhati-hati nih kalau kita menganggap remeh bahwa apalah amalan sunnah itu, yang penting yang wajib begitu. Betul, kita amalan wajib jangan sampai tinggal kan, tapi jangan sampai meremehkan amalan sunnah. Nah, ada dua hadis yang kami sampaikan di sini berkaitan dengan amalan sunnah ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW pernah mengatakan, awwalu ma yuhasabu, awal yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah as-shalah, salat. Itu yang pertama kali. In atammaha, jika dia memang betul salatnya sempurna. Wa illa, jika tidak sempurna, wakila, maka dikatakan kepada malaikat, fanzuru, lihatlah hambaku ini, hallahu min tatawwa,
apakah hambaku ini ada amalan tatawu'nya, amalan sunnahnya, solat sunnahnya. Wa in kana lahu tatawwa'un, jika dia memiliki amalan sunnah tersebut, ukmilat al-faraidah, maka yang fardu menjadi sempurna min tatawwu'ihi, dari amalan sunnahnya itu. Summa yaf'alu bisairil a'mal al-mafrudah mislu dhalik. Kemudian hal ini dilakukan kepada amal fardu yang lainnya. Jika hajinya kurang sempurna, maka lihat amal sunnahnya, seperti umrohnya kah. Jika zakatnya kurang, maka lihat amal sunnahnya, seperti sedekahnya, dan begitu seterusnya. Nah, hadis ini menunjukkan sebagai dalil bahwasanya amalan sunnah itu penopang amalan wajib. Jadi ada hal yang tidak sempurna di amalan wajib, maka disempurnakan dengan amal yang sunnah. Maka jangan kita anggap remeh amalan yang sunnah itu. Upayakan kita untuk mengerjakannya. Walaupun sebenarnya dalam secara syar'i bahwasanya itu tidak berdosa yang tidak melakukannya, meninggalkannya maksudnya. Tapi jangan sampai itu menjadi suatu kebiasaan yang sehingga kebiasaan itu kita anggap remeh gitu. Nah, ini bisa-bisa kata Imam Ar-Rafi'i ditolak kesaksiannya. Nah, tentu fadilahnya tadi. Yang kedua, hadis yang kedua adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi." Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Nah, inilah ciri di antara wali Allah. Wali Allah adalah orang yang dia senantiasa mengerjakan yang fardu. Karena fardu ini jangan sampai ditinggalkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah seorang hamba itu mendekati aku dengan amal-amal yang sunnah an-nawafil sampai aku mencintai hamba itu. Wa iza ahbabtuhu, apabila aku mencintai hamba tersebut, fakuntu ma'ahu, yaitu pendengarannya, aku akan membimbing pendengarannya. Wassam'ahu yasma'u bih, pendengaran yang dia mendengar aku bimbing pendengarannya. Penglihatannya, basarahu, aku bimbing penglihatannya, aku tuntun dia penglihatannya dengan baik. Kemudian tangannya yang melakukan, ya batasu biha, aku tuntun tangannya untuk yang baik. Dan kakinya ketika dia melangkah, rijluhu yamsi biha, dia aku tuntun kepada yang baik. Dan kalau dia meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Dan kalau dia minta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia dari hal-hal yang buruk. Nah, inilah keutamaan orang yang mendekatkan dirinya dengan yang sunnah, dengan amalan-amalan sunnah. Allah jaga dia bersama pendengarannya, bersama dengan penglihatannya, bersama dengan kakinya, tangannya. Dan kalaupun dia meminta, nanti Allah akan kasih permintaan, Allah kabulkan. Dan kalaupun dia minta berlindung, maka Allah akan lindungi dari segala bahaya. Jadi boleh ini kita amalkan. Kita lihat ada apa dengan diri kita sampai saat kini, kenapa doa tidak terkabul, kenapa permintaan tidak terpenuhi, dan termasuk kenapa mungkin kita salah melangkah, kaki kita, tangan kita, mulut kita, lidah kita, mata kita, telinga kita, karena mungkin kita mengabaikan amalan sunnah. Jadi hidupkanlah amalan sunnah. Apa yang bisa kita lakukan, mereka salat sunnah, sedekah, perbuatan-perbuatan yang senantiasa dibiasakan Rasulullah SAW, maka hidupkan itu. Jangan anggap remeh, karena ini akan pasti bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.